Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد, kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin salat subuh rahimahumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini masih diberikan nikmat hidup, nikmat iman, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang kita sampaikan menjadi syafaatul uzmah bagi kita di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kajian hadis kita, hadis ke 21, hadis ke 21. Lubbul istiqamah, lubbul Islam. Istiqamah adalah saripati atau inti dari ajaran Islam. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni as'aluka wahidun la as'alu anhu ghairaka. Qultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amantu billah summa istaqim. Rawahu Bukhari. Artinya dari Abi Amrin, ada juga yang mengatakan dari Abi Amrah, dari Sufyan Abdullah As-Saqafi. Beliau berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong, bertanya kepada Rasulullah, tolong beritahu saya, tolong ajarkan saya satu soal, dan saya tidak perlu menanyakan soal ini lagi kepada orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulli qawlan fil Islam la as'alu anhu ghairaka. Katakanlah suatu perkataan di dalam agama kita ini, agama Islam, dan saya tidak perlu lagi menanyakan ini kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah berkata, amantu billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sumastaqamu, kemudian beristiqomah. Imam An-Nawawi mengatakan istiqomah ini adalah satu tonggak yang lurus, tidak belok ke kiri, tidak belok ke kanan, lurus. Istiqomah dalam agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya 5 waktu yang wajib pagi, siang, malam awak maca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya kalau betul-betul salat, betul-betul sembahyang 5 waktu sehari semalam, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jika betul-betul solat dari dalam dirinya, betul-betul solat karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ustaz, lain ada orang solat 25 waktu sehari semalam,
Tapi nan nahi mungkar ko dak jonyo tinggal. Dan dilarang oleh Allah nyo kerajonyo. Dan mungkar kegiatan-kegiatan yang dilanggar dan dilarang oleh Allah dilanggar juga. Berarti mereka sholat hanya untuk melepas kewajiban saja. Tidak ada sholat dari dalam hatinya. Tapi kalau sholat lahir batin awak, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya kok. Tak ada selain untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdiri untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiqamah di dalam agama. Istiqamah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan membimbing mereka menuju jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna istiqamah. Lurus saya tak ada berbeza. Kemudian Bapak dan Ibu, istiqamah itu memang baik. Bapak kok baik? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bauban karena turunnya surat berkenaan dengan istiqomah. Kalau baik tuntutan istiqomah. Dan istiqomah itu Bapak dan Ibu, Rasulullah mengatakan Innallaha yuhibbu istiqomah. Sesungguhnya Allah mencintai istiqomah. Sesungguhnya Allah mencintai amal-amal yang qalilah, mencintai amal yang sedikit, walakin mudawwamah, akan tetapi berkelanjutan. Biasa ketek tapi berkelanjutan. Daripada banyak sekali saya takut. Yalah seketek, misal ada apa infak subuh 1.000 sepagi, 2.000 sepagi. Tapi itu pagi itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada hari raya saya bagi 10.000 atau hari raya saya bagi 1.000. Lebih baik 1.000 sepagi tapi berkelanjutan. Itu istiqomah. Dan istiqomah itu Bapak dan Ibu menenangkan hati awak, menenteramkan kehidupan awak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina qalu rabbuna sumastaqamu wala khaufan 'alaihim wala hum yahzanun. Wahai orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan nuraninya. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Baik dalam keadaan hidup di dunia maupun hari akhir nanti ada takutnya dah, kok matilah tu. Soalnya apa? Dah dipersiapkan dalam kehidupannya untuk menuju hari esok. Kok nyampang boleh dijapui kini di Allah Subhanahu wa taala ambo siap. Kok dia hidup mularis di Allah ambo siap. Kok dia hidup kayu di Allah ambo siap. Siap dalam berbagai kondisi. Wala khaufun, tak ada takut dalam dirinya. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Tenang hati orang istiqomah. Istiqomahnya sudah subuh zikir, sudah salat zikir mengingat Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu perbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang mendawamkan memperbanyak 100 kali atau 1.000 kali la ilaha illallah sana. Ratib boleh. Atau zikir banyak-banyak, Allahumma sholli ala Muhammad banyak. Mendawamkan, merutinkan, meratibkan suatu amalan itu diperbolehkan. Istiqomah. Dan istiqomah itu tantangannya agama
tantangannya akidah awak, tantangannya tauhid awak apa dia. Kalau banyak misionaris kini kalau nak kuat akidah awak, nak kuat landasan awak beragama, dia gih kalimat-kalimat nanawan nak kuat layu do kecil awak. Tapi le kuat landasan beragama awak, insya-Allah awak dalam keadaan baik, di dunia maupun di akhirat. Kalau kini tantangannya oleh media sosial. Kalau dulu langsung di bawah pedang, orang yang pertama mati syahid di dalam Islam adalah keluarga Yasir bin Amr. Dan dia apa nama tu, dicambul, dijamu, dia limpuk. Bahkan Sumayyah binti Khayyat dicucuk dari lubang bawah, tembus ke kepala. Karena apa? Mempertahankan akidahnya, mempertahankan tauhidnya, mempertahankan keyakinannya, istiqomah di dalam memegang teguh agama, bahkan rela nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena disiso, karena dia niayo, dia orang kafir Quraisy. Itu perempuan pertama dan syahid di dalam memegang teguh agama Islam, dicucuk dari bawah tembus ke kabana kapal 41 kilo. Lain siang jari dibawa ke gurun pasir dan nangis takongkang aja orang dicampur di situ, dikuburkan dia di pasir yang angin itu. Sudah itu ditombak lo, dicucuk lo berkali-kali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sabran ali Yasir", berilah kabar kepada Yasir untuk bersabar. "Inna mau'idakumul jannah", sesungguhnya tempat kembali keluarga Yasir ini adalah surga. Kenapa? Karena istiqomah di jalan Allah, istiqomah di dalam memegang teguh agama Allah Subhanahu. Begitupun sahabat-sahabat Nabi yang lain, termasuk Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, seorang budak, namun karena keteguhan imannya, walaupun disiksa, walaupun dianiaya, walaupun dicambuk, ditombak, namun yang keluar di dalam mulutnya Allah, 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 Allah. Pernah bergeming sedikit pun di dalam dirinya untuk berpaling dari ajaran Islam. Itu tonggak tauhid yang luar biasa. Makanya kini Bapak dan Ibu, istiqomah memegang agama itu memang sangat baik. Dalam sebuah hadis dikatakan, maka gigitlah agama ini dengan gigi gerhammu, jangan sampai dilepaskan. Gigit sakit-sakitnya jangan sampai dilepaskan. Caranya istiqomah awak di dalam agama. Pokoknya suruh salat di Allah pagi, siang, malam, salat. Kalau ada kemungkaran, awak cegah. Kalau lekui, awak mencegah kemungkarannya dengan tangan awak. Kalau nak kuat dengan tangan awak, dengan mulut awak. Kalau nak kuat di mulut awak dengan hati awak. Zalika ad'aful iman, karena hati itu selemah-lemah. Kadang nampak dong kemungkaran awak pulang balik di tepi jalan di mana tak taluk dia awak meja, tak taluk dia menegur. Ya doa salah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Semoga selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah, tanamkanlah hati kami ini dalam agamamu. Banyak-banyak berdoa, baik ketika sedang sujud, baik ketika berdoa mengangkat tangan, baik dalam keadaan apapun.
banyak berdoa agar diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dahulu, bapa dan ibu, Sufyan Ats-Tsauri sebelum meninggal dunia, sebelum wafat, beliau menangis. Kenapa? Para sahabat semuanya bertanya, "Wahai Imam, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut dicabut nyawamu lantaran dosa-dosamu?" Qala Sufyan ini berkata, "Tidak, saya tidak takut dicabut nyawaku karena dosaku, namun saya takut dicabut iman ketika akan wafat, dicabut istiqomah ketika akan wafat." Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika akan meninggal dicabut iman apa? Dicabut istiqomah. Itulah yang ditakutkan oleh para ulama dahulu. Makanya wa selalu berdoa, Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki istiqomah wa husnul khatimah dan akhir kehidupan yang baik. Semoga Allah istiqomahkan kita. Allah tetapkan hati kita di dalam agama yang baik. Allah kembalikan kita kepada zat yang lebih baik. Kita berkumpul kembali di alam yang baik, alam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.